Apakah benar memang mereka ini menang akhirnya? Dari cuman sekedar akun, dibayar, dibiayai, nggak cuman ratusan juta, miliaran, bisa menumbangkan seorang Prabowo Subianto yang resmi dan secara definitif dan dilindungi undang-undang dan konstitusi sah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ini. Apakah benar umurnya hanya kurang dari 2 tahun? Tapi kan Prabowo tahu sendiri kan, gak iso diatur, gak iso didikte, gak iso diperintah-perintah. Ya makanya mereka media mainstream itu ya bagaimana caranya semau gua juga memberitakan tentang Prabowo. Makan bisa-bisa. Jelas. Jadi program Prabowo ini mau bagus seperti apapun juga yang tidak terlihat loh di sosial media. Karena ini harus perlu diketahui bahwa program Pak Prabowo ini tidak semuanya dipost di sosial media. Karena memang Pak Prabowo nggak punya buzzer, nggak punya semacam kanal-kanal di setiap wilayah. Apalagi sukarelawan, nggak punya. Apalagi media mainstream. Kan banyak media mainstream yang memang tidak cocok dengan Prabowo ini kan. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Serangan ini muncul lagi. Yang kemarin serangan lucu-lucuan ya. Saya akan terus ini membuat konten seperti ini. Artinya apa? Meskipun di kolom komentar Awi Kertapati, entah itu di Facebook, YouTube, dan TikTok mengatakan, wah, pendukungnya aja otaknya seperti ini. Otaknya sedeng, otaknya goblok, nggak punya otak. Pantesan aja yang didukung itu seperti Presiden Prabowo, orang juga melebihi dari itu semua parahnya. Kan seperti itu. Tapi ya biarin aja. Saya sengaja membuat konten ini, memang tujuan tuh nggodo arek-arek itu loh. Nggodo arek-arek yang terbawa oleh akun-akun yang terus saja. Akun-akun ini memang ada jaringannya. Yang tentu saja Anda tahulah. Suka nggak suka, percaya nggak percaya, memang selain George Soros membuat anggaran atau menggelontorkan anggaran ke Indonesia untuk membiayai para akun-akun ini, yang di situ ada beberapa LSM ya, yang terus menghajar habis-habisan agar citra dari kepemimpinan figur Prabowo Subianto ini makin terpuruk, hancur. Artinya terus apa yang dilakukan oleh Prabowo ini mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Atau intinya presiden buruk seorang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru kali ini presiden terburuk. Kan ada yang minta maaf, saya minta maaf dan menyesal karena memilih Presiden Prabowo, kan seperti itu ya, dan macam-macam lah. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana masyarakat ini terbawa ya hari ini dengan beberapa akun-akun yang terus tersebar di mana-mana, saya juga cukup salut nih dengan mereka ini, salut banget karena bisa kompak ya secara paralel di Twitter, di YouTube, di Facebook, di semua platform sosial media itu secara kompak, hajar habis-habisan, ngeremuk seremuk-remuknya Presiden Prabowo Subianto. Artinya program Prabowo Subianto ini bener-bener blas, gak eneng sing apik gitu loh, welek kabeh gitu loh. MBG, KDMP, terus yang melawat ke luar negeri, memboroskan anggaran, kemudian merekrut beberapa anggota-anggota atau pembantunya dari menteri, wamen, staf sus, semacam-macam ini luar biasa tololnya. Ini dari akun-akun yang memang terafiliasi dengan antek-antek itu ya. Jadi penjilat, jadi jongosnya si George Soros ini seperti itu. Akhirnya orang-orang yang kemungkinan hari ini memang tidak beruntung karena rupiah melemah, karena di PHK, karena banyak utang. Artinya persoalan-persoalan pribadi ini akhirnya ditumpahkan kepada Presiden Prabowo dan ikut-ikutan satu kelompok mengambil bagian dari akun-akun penjilat, akun-akun jongos George Soros itu. Akhirnya kompak nih, terus merangsek, menghajar
di sosial media agar Prabowo Subianto makin buruk, terpuruk, muter. Kan begitu intinya kan. Artinya apa? Jangan sampai Prabowo ini memimpin bangsa ini, sah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ini, jangan sampai lewat dari 2 tahun. Target mereka seperti itu. Jelas itu. Tapi kan sebetulnya gini ya, kita yang ikut arus dalam akun-akun penjilat, akun-akun jongos Josoros itu ya, katakanlah seperti itulah, karena yang muncul itu ya kenapa mau ambil bagian? Karena problem sekarang ini memang luar biasa beratnya, terutama problem ekonomi. Kan nggak mungkin nyalain tetangga, nggak mungkin nyalain bojone dewi, nyalain anaknya sendiri, nyalain bapaknya sendiri. Ya sudah, begitu memang aktif di sosial media, dan karena minatnya terus ngikuti Presiden Prabowo, ya yang terjadi apa? Ikut arus, ambil bagian dari akun-akun antek atau jongos atau penjilat Josoros itu. Akhirnya apa? Ya kemakan habis-habisan. Jadi program Prabowo ini mau bagus seperti apapun juga, yang tidak terlihat loh di sosial media. Karena ini harus perlu diketahui bahwa program Pak Prabowo ini tidak semuanya dipost di sosial media. Karena memang Pak Prabowo nggak punya buzzer, nggak punya semacam kanal-kanal di setiap wilayah. Apalagi sukarelawan, nggak punya. Apalagi media mainstream. Kan banyak media mainstream yang memang tidak cocok dengan Prabowo ini kan. Mengambil jarak kan. Karena memang tidak mendapatkan policy dari Prabowo. Coba kalau mereka itu dikasih policy kayak media-media besar itu, ya pasti akan baik-baikin dong ke Prabowo. Tapi kan Prabowo tahu sendiri kan, gak iso diatur, gak iso didikte, gak iso diperintah-perintah. Ya makanya mereka, media mainstream itu, ya bagaimana caranya, semau gua juga memberitakan tentang Prabowo Subianto. Jelas, tapi sudah. Fakta kenyataan yang seperti ini, kita lihat aja nanti seperti apa ujungnya. Apakah benar memang mereka ini menang akhirnya? Dari cuman sekedar akun, dibayar, dibiayai, nggak cuman ratusan juta, miliaran, bisa menumbangkan seorang Prabowo Subianto yang resmi dan secara definitif dan dilindungi undang-undang dan konstitusi, sah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ini. Apakah benar umurnya hanya kurang dari 2 tahun atau bagaimana? Ya kita lihat nanti. Saya sengaja mendukung Prabowo Subianto, dan tidak hanya itu saja, siapapun presidennya akan saya dukung. Walaupun saya bukan sukarelawannya, walaupun saya bukan buzzernya, tetap lu saya karena menjunjung tinggi yang namanya satu komando, satu kepemimpinan, gitu loh. Jadi siapapun presidennya tetap saya akan mendukung. Seperti apa gerakannya, ya tidak mungkin lah seorang presiden akan menjerumuskan bangsa ini kepada kemaksiatan, ya nggak mungkin lah akan menjerumuskan rakyatnya juga ke penderitaan. Walaupun juga kalau kita bisa evaluasi presiden sebelumnya, Joko Widodo, ya plus minus. Semua orang pasti plus minus. Hanya tergantung saja kita bagaimana cara berpikirnya. Kita punya kepentingan apa dengan presiden itu? Kepentingan bisnis, kepentingan pendidikan, ya, kepentingan tentang sosial, kepentingan tentang apa? Masing-masing orang punya kepentingan. Tapi kalau saya kepentingan secara umum, bagaimana masyarakat itu juga sejahtera semua hidupnya, tidak terus menjadi seperti ini. Jadi jongosnya, jadi anteknya dibudak oleh negara asing. Baik asing yang memang tinggal di asing, maupun asing yang sekarang menjadi imigran di Indonesia ini. Begitu loh, intinya seperti itu. Tapi kan kita juga tidak punya wadah yang mumpuni kan. Seperti orang-orang yang mereka menjadi penjilat, menjadi jongos. Karena penjilat jongos, nggak punya malu, nggak punya muka, raih badak itu gampang sekali dijual gitu loh. Beda dengan orang-orang yang idealisme,
walaupun dikatakan NKRI, tapi tetap tidak bisa dijual. Dan orang-orang yang memang sengaja seperti rayap mau menggerogoti bangsa ini nggak mau membeli orang-orang seperti itu, nggak mau. Yang mau adalah orang-orang yang memang punya watak, punya karakter munafik, gitu loh. Seperti itu. Makanya ya bagi pendukung Prabowo, ya terus saja kita imbangi perang narasi di sosial media ini tentang bagaimana mereka-mereka ini yang kontra Prabowo ini terus menyerang Prabowo. Ya kita imbangi terus. Ada apa dengan Prabowo? Salahnya di mana? Nah, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.